Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman 3 yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aris Hanggoro dan teman saya. Zulfikar. Kami berdua akan mempresentasikan tentang aplikasinya serta tentang basis data lanjutnya. Sebelumnya, izinkan kami memberikan terima kasih kepada Bu Ari dan Kak Indah yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi yang telah kami buat. Nama aplikasinya adalah aplikasi Topaz, yaitu toko pakaian Aris dan Zulfikar. Pada kesempatan kali ini ada beberapa daftar isi yang akan kami bawakan. Yang pertama, deskripsi umum aplikasi, yang kedua fungsi dan akses, dan yang ketiga yaitu karakteristik dari penggunanya itu sendiri. Nah, yang pertama kita masuk ke deskripsi umum. Dalam aplikasi ini akan memiliki pengelolaan data seperti pakaian hingga data pegawai. Selain itu, aplikasi ini juga akan memiliki transaksi untuk pembelian, suplai pakaian, dan penjualan pakaian. Aplikasi ini akan dibangun dengan menggunakan bahasa Java dengan menggunakan database SQL Server sebagai penyimpanan datanya. Pegawai toko pakaian akan dapat untuk menggunakan aplikasi ini untuk menginput data pakaian yang masuk dari supplier. Selain itu, pegawai toko akan melakukan proses penjualan pakaian melalui aplikasi, sehingga transaksi penjualan pakaian menjadi lebih mudah, cepat, serta akurat. Data-data pembelian pakaian serta penjualan pakaian akan otomatis terproses menjadi sebuah laporan yang nantinya akan dapat dilihat oleh pemilik toko pakaian sebagai bahan evaluasi ke depannya. Selanjutnya ada fungsi dan hak akses. Terdapat 3 jenis jabatan pada aplikasi toko pakaian ini. Yang pertama ada pemilik, lalu selanjutnya ada kasir, dan yang terakhir ada pegawai. Pemilik memiliki beberapa fungsi, diantaranya seperti login yang berguna sebagai akses masuk ke dalam aplikasi. Lalu ada fungsi laporan pendapatan, berfungsi sebagai laporan jumlah pendapatan dari hasil penjualan pakaian di toko pakaian Topaz. Lalu ada fungsi laporan pembelian, berisi laporan jumlah pakaian yang dibeli toko kepada supplier. Lalu ada fungsi pengeluaran promo, isi promo-promo yang telah digunakan oleh pelanggan pada saat membeli pakaian. Lalu ada fungsi master pegawai, berfungsi untuk mengelola karyawan yang bekerja pada toko pakaian ini. Lalu dan yang terakhir ada master jabatan, untuk mengelola jabatan yang tersedia untuk keperluan proses bisnis di toko pakaian Topaz. Selanjutnya kita ke kasir. Kasir ini memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi login dan fungsi penjualan pakaian. Fungsi login berguna sebagai hak akses masuk ke dalam aplikasi. Lalu fungsi penjualan pakaian berfungsi sebagai penjualan pakaian terhadap pelanggan yang ingin membelinya. Lalu ada pegawai. Pegawai memiliki fungsi login, sama seperti yang lainnya, berguna sebagai akses masuk ke dalam aplikasi. Lalu ada fungsi master pakaian untuk mengelola daftar pakaian pada toko pakaian ini. Selanjutnya ada fungsi jenis pakaian untuk mengelola jenis pakaian yang tersedia. Selanjutnya ada supplier yang berfungsi untuk mengelola data-data supplier yang bekerja sama dengan toko pakaian. Selanjutnya ada promo yang berfungsi untuk mengelola daftar promo yang tersedia pada aplikasi toko pakaian Topaz. Dan yang terakhir ada fungsi pembelian pakaian, berfungsi untuk melakukan pembelian pakaian kepada supplier. Jika stok pakaian menipis, maka bisa menambah pakaian tersebut. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Pada karakteristik pengguna itu sendiri ada beberapa akses serta tugas yang telah ditanggung oleh jabatan itu sendiri. Yang pertama tugas untuk mengelola data pegawai, mengelola data jabatan, melihat laporan pengeluaran, pembelian, dan promo itu ada di jabatan, serta aksesnya itu CRUD data pegawai, CRUD data jabatan, laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan promo. Kemudian untuk tugas membantu pelanggan ketika ingin membeli sebuah pakaian yang tersedia di aplikasi Topaz ini, dan membantu untuk melakukan pembayaran atau aksesnya itu transaksi penjualan, itu ada di jabatan kasir. Yang terakhir mengelola data pakaian, mengelola data jenis pakaian, mengelola data promo, mengelola data supplier, serta untuk melakukan transaksi pembelian pakaian terhadap supplier. Itu aksesnya itu fungsi transaksi pembelian, CRUD pakaian,
CRUD jenis pakaian, CRUD promo, dan CRUD supplier itu ada di jabatan pegawai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk untuk mendemokan aplikasi. Baik, di sini adalah aplikasi toko pakaian yang kami beri nama Topaz. Di sini ada form login yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Login yang diperlukan adalah username dan password. Username-nya contoh adalah pegawai. Passwordnya pegawai. Berhasil login sebagai pegawai. Pada dashboard pegawai terdapat beberapa menu, diantaranya adalah pakaian. Ini merupakan master pakaian, lalu ada master jenis pakaian, master supplier, master promo, dan transaksi beli pakaian. Master supplier, contoh nama supplier kita input PT Alam Jaya. Nomor telepon 08. Di sini terdapat validasi maksimal 12 angka dan 12 digit. Lalu jalan jaksa. Klik tombol tambah. Di sini insert data berhasil. Data akan masuk dalam tabel. Untuk selanjutnya kita akan menghapus menjadi Alam Makmur. Lalu klik tombol ubah untuk mengubah data. Update data berhasil dan nama supplier berubah menjadi PT Alam Makmur. Selanjutnya untuk menghapus, klik hapus. Apakah ingin menghapus? Iya. Jalan data berhasil. Data akan dihapus dari tabel. Di beli pakaian ini kita yang pertama itu bisa kita cari pakaiannya. Pakaiannya itu bisa kita cari dengan inisial namanya awalnya atau bisa nama lengkapnya langsung kayak Pasmina. Terus akan muncul di pakaian, nama pakaian dan harganya. Di sini kita masukkan jumlah. Terus kita masukkan tambah keranjang. Nah, ketika kita mengklik tambah keranjang, maka pakaian yang kita pilih akan masuk di table pembelian pakaian. Kemudian di sini kita bisa membelinya lagi, membeli item yang berbeda, terus kita tambah pakaian, maka pakaiannya akan masuk lagi. Kemudian kita bisa hitung total. Nah, pada hitung total ini pegawai akan diisi dengan pegawai di ID kasir. Kemudian untuk suppliernya yaitu kita bisa pilih PT Jaya Busana. Kemudian ada tanggalnya, harga total, dan bayar. Jika uangnya dirasa kurang, maka server akan menolaknya. Nah, ketika dia memasukkan angka yang benar, jumlah uang yang benar, maka akan muncul message box, data berhasil disimpan di transaksi CB006. Kemudian ada button logout untuk kembali ke halaman menu. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke halaman kasir. Ini username kasir dan passwordnya kita coba masukkan untuk berhasil login ke dalam dashboard kasir. Di dashboard kasir ini ada fungsi jual pakaian. Kasir membelikan promo max, yaitu mendapatkan 10.000 dan dia akan menginputkan nama kita. Ada jabatan yang terakhir adalah jabatan pemilik. Di jabatan pemilik memasukkan login dan user yang benar, lalu berhasil login sebagai pemilik. Selanjutnya di sini terdapat 2 CRUD tambahan atau 2 master tambahan. Yang pertama ada master pegawai sama master jabatan. Di dashboard pemilik itu ada fungsi laporan beli. Nah, di laporan beli ini misalkan si pemilik itu ingin tahu pembelian pada tahun 2021 beserta bulannya. Kemudian kita klik cari. Nah, maka ID transaksi pada bulan tersebut dan tahun tersebut akan muncul. Kemudian di sini kita bisa cetak report juga. Laporan pembelian pada bulan Juli di tahun 2021 itu terdapat sebesar 167.000 pengeluaran yang dikeluarkan oleh si toko tersebut. Kemudian kita bisa men-save-nya dengan cara mengklik tombol paling kiri. Di sini kita bisa mensimpannya ke PDF, ke Jasper, Print, dan lain-lain. Kemudian kita klik save. Bisa mengeceknya di local disk
D kita dan kita pilih. Nah, maka laporan pembelian yang tadinya kita ingin cetak akan berhasil tercetak. Selanjutnya laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini sama halnya dengan laporan pembelian. Yang membedakan yaitu laporan pembelian itu pengeluaran dari si toko. Kalau laporan penjualan itu pendapatan yang didapatkan dari si toko, baik dari tahun dan bulannya. Lalu yang terakhir di sini ada laporan promo. Sama seperti dua laporan sebelumnya, kita dapat melihat tahunnya berdasarkan tahun serta bulan. Demikianlah demo singkat aplikasi kami. Untuk selanjutnya kita akan menuju basis data lanjut. Selanjutnya merancang database-nya. Pada aplikasi Topaz ini ada beberapa table yang kita buat, seperti tabel jabatan itu untuk menampung data jabatan, tabel pegawai itu untuk menampung data pegawai, tabel supplier, jenis pakaian, serta promo dan lain-lain. Pada pembuatan table master, yang pertama kita buat query-nya itu create table jabatan, yang terus kita masukkan nama kolomnya, terus kita sertakan tipe datanya, dan kita kasih keterangan apakah boleh null atau tidak. Terus dilanjutkan dengan kolom-kolom yang kita butuhkan. Pada pembuatan table juga kita langsung mendeklarasikan primary key-nya. Di sini kami akan menjelaskan rancangan basis data lanjut pada aplikasi toko pakaian Topaz. Yang pertama ada user defined function. Kami membuat user defined function yang berfungsi untuk membuat ID otomatis. ID otomatis ini akan otomatis tergenerate ketika nanti di store prosedur memanggil ID otomatis. Di sini ada contohnya, auto generate ID jabatan, ada create function ID otomatis, terdapat return yang nantinya akan mengembalikan nilai varchar dengan panjang 5. Lalu ada declare variabelnya, di sini ada add urutan integer dan add ID varchar dengan panjangnya 5. Untuk isi dari function ini ada select urutan yang berfungsi untuk mengambil 3 digit terakhir dari kolom ID pada tabel. Lalu ada set ID, di sini berfungsi untuk membuat ID otomatis dengan format ID 001 dan akan dimasukkan ke variabel add ID. Di sini didapatkan dari urutan yang sebelumnya tadi sudah diselect. Lalu untuk pengembaliannya akan mengembalikan add ID. Untuk function yang lainnya sama konsepnya. Kurang lebih seperti itu untuk function dalam perancangan basis data lanjut kami. Selanjutnya ada store prosedur. Kenapa kelompok kami menggunakan store prosedur? Karena seluruh fungsi input data serta delete di dalam database itu konsepnya sama. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah kami dalam melakukan penginputan dan mendelete data-data tersebut. Pada saat menggunakan store prosedur hanya perlu untuk mengeksekusi dan menginputkan parameter yang diperlukan ketika melakukan eksekusi prosedur. Contohnya, pada prosedur insert jabatan ini kami menggunakan parameter deskripsi, JB deskripsi dengan tipe data varchar, kemudian ada parameter JB status dengan parameter input. Kemudian kita asbegin. Di asbegin ini kita memerlukan sebuah perintah. Nah, perintahnya ini menginsert into di table jabatan dengan nilai JB deskripsi sama JB status. Nah, di store prosedur ini juga kita memanfaatkan function. Nah, jadi functionnya yang tadi udah dijelaskan oleh Aris itu kita panggil nih di store prosedurnya. Kemudian ketika kita menjalankan store prosedurnya, ID otomatisnya itu akan berjalan serta JB deskripsi dan statusnya itu akan terisi dan masuk di tabel jabatan. Sama halnya dengan update dan delete.
baik di tabel pegawai, tabel jenis pakaian, tabel promo, tabel pakaian, tabel supplier. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu view. Kenapa kami membuat view? View akan digunakan pada fungsi laporan yang akan dilihat oleh pemilik. Yang pertama merupakan view laporan penjualan. Di sini kami menggunakan select di antara dua tabel dengan menggunakan join. Tabel yang pertama ada tabel transaksi jual dan tabel pegawai. Kenapa kami butuh dua tabel? Karena kami butuh data yang tidak ada pada tabel transaksi dan itu terdapat di data pegawai. Ada pegawai nama yang tidak terdapat di tabel transaksi jual tapi terdapat di tabel pegawai. Lalu di sini ada laporan pembelian, sama halnya seperti laporan penjualan dengan menggunakan dua tabel join juga. Dan yang terakhir ada view laporan promo. Yang selanjutnya yaitu indeks. Indeks kami gunakan untuk mencari data pada tabel pakaian pada aplikasi Topaz ini. Nah, data pakaian tersebut kenapa kita gunakan indeks? Karena menurut kami data pakaian itu sering dicari berdasarkan namanya. Misalkan ada di pembelian ataupun penjualan di transaksi. Pada indeks kali ini kita menggunakan non cluster. Karena menurut kami kolom name itu dia berupa tipe data varchar. Nah, berarti kolomnya itu tidak unik. Nah, sehingga kurang cocok jika dijadikan cluster index. Sini ada create non clustered index NCL, nama ini untuk nama indeksnya. Kemudian pada tabel pakaian ini nama kolomnya. Ketika kita buat create nantinya dia akan masuk tuh, di sini akan muncul indeks. Terus ini untuk menjalankan. Di sini kita bisa melihat terms-nya ataupun logical rate-nya. Mungkin kita jalankan tanpa indeks dulu. Dia muncul itu ada jaket, tes, A2 sampai 100. Ada logical rate-nya itu dia 3, scan count-nya 1. Terus untuk waktunya itu dia menempuh waktu selama 9 milisecond. Kemudian jika kita bandingkan dengan membuat cluster, ketika membuat indeksnya udah muncul, kemudian kita jalankan. Nah, itu udah kolom name-nya ini udah diurutkan tuh berdasarkan abjad sampai Z. Kemudian untuk logical rate-nya itu dia tuh berubah menjadi 2, terus scan count-nya 1, dan untuk waktunya itu dia menempuh 5 milisecond. Nah, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan indeks ini dia bisa mempersingkat waktunya. Dan yang terakhir, query design analysis. Query design analysis ini kami membandingkan cara penggunaan sama dengan pada fungsi cari di tabel jabatan dengan menggunakan like pada fungsi cari di tabel jabatan. Di sini kami telah membuat statistik waktu dan statistik input outputnya untuk mengetahui bagaimana perbedaannya. Contoh di sini pada saat menggunakan sama dengan maka didapatkan scan count-nya 0, lalu ada logical reach-nya 2. Jika kita menggunakan like maka akan didapatkan scan count-nya 1 dan logical rate-nya 2. Hal ini membuat penggunaan sama dengan pada proses pencarian di tabel jabatan ini menjadi lebih cepat karena scan count-nya 0. Semakin dikit scan count-nya maka akan semakin cepat pula kinerja query-nya. Selanjutnya kami juga membandingkan penggunaan like dengan sama dengan di tabel transaksi beli. Sebelumnya kami sudah tahu di tabel jabatan ini kalau misalnya penggunaan sama dengan akan jauh lebih efektif dan efisien. Namun karena keperluan di fungsi aplikasinya kami membutuhkan like jika menggunakan sama dengan karyawan yang akan menggunakan aplikasinya akan kebingungan dan menghafal nama pakaiannya satu persatu. Kurang lebih itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai rancangan basis data lanjut yang kami terapkan pada aplikasi toko pakaian Topaz. Sekian presentasi dan pendemoan aplikasi dari kelompok kami. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.